Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Kita kembali lagi berjumpa dalam bincang tokoh dalam acara sahur bersama tokoh. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini sedang menikmati santap sahur, semoga di bulan Ramadan ini kita semua dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga kita dapat menikmati santap sahur bersama keluarga. Atau Anda yang saat ini berada di perjalanan, atau Anda yang saat ini berada di tempat aktivitas, semoga santap sahur Anda mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, ikhwan dan akhwat, kita berada di kediaman narasumber Radio Silaturahim yang setiap hari Sabtu selalu menyapa kita semua dalam acara Mimbar Hasil. Beliau adalah Ustadz Abdi Kurnia, dan saat ini saya berada di Komplek DKI Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sehat, Agus. Ustadz Abdi, ya? Alhamdulillah sehat. Gimana sahurnya, Ustaz? Ya, alhamdulillah seperti biasa. Baik, di hari ini kita ingin tahu nih keseharian Ustadz Abdi Kurnia, karena Ustadz Abdi Kurnia ini kan bisa dikatakan di Rasil ini baru beberapa kali menyapa ikhwan dan akhwat. Iya. Kesibukannya apa sih Ustadz sehari-hari? Rutinitas saya lebih banyak mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Hampir itu dilakukan setiap hari. Ya, mulai dari hari Senin sampai hari Ahad. Ya, terkadang memang ada waktu-waktu senggang yang. Jadi nggak ada libur tuh? Ya, sebenarnya tidak ada libur. Jadi boleh dikatakan ustadz itu nggak ada liburnya. Oh gitu ya. Justru ketika banyak orang menikmati liburan, para ustadz tidak pernah merasakan libur. Nah, bisa jadi mungkin setelah Idul Fitri barulah kita bisa merasakan waktu senggang, waktu libur, dan itu kita manfaatkan untuk bercengkerama bersama keluarga, terutama keluarga besar yang memang jarang bertemu pada saat rutinitas itu kita jalani. Baik. Kemudian istri satu dikaruniai 3 orang anak. Alhamdulillah. Yang paling besar ini usia berapa tahun? Yang paling besar ini usia 17 tahun. 17 tahun. Ya, kemudian yang nomor 2 usia 15 tahun dan yang nomor 3 ini usia 13 tahun. Ya. Tapi badannya besar-besar ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin faktor gizi. Ngikutin Abdinya kayaknya. Karena Ustadz Abdi ini juga besar badannya. Ini karena faktor tidak pernah bergerak nih Mas Agus. Oh gitu ya. Jarang bergerak. Ustadz saat ini juga aktif di pengurus di PBNU. Ya, saya tercatat sebagai pengurus di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di divisi kajian, dan diminta oleh para kiai untuk membantu merancang kegiatan kajian, lalu kemudian membuat penelitian terkait dengan dakwah yang selama ini dilakukan khususnya di internal Nahdlatul Ulama. Penelitiannya apa sih? Kajian penelitiannya ini misalnya mengenai pengembangan metodologi dakwah, kemudian dinamika dakwah NU di perkotaan, lalu kita juga melakukan penelitian tentang bagaimana transformasi masyarakat pedesaan menuju perkotaan, yang ternyata sebagian besar dari mereka adalah warga Nahdiyin, terutama di daerah-daerah industri baru seperti di Karawang, di Kendal, di Sidoarjo. Nah, ini yang kami lakukan selama ini. Gimana sih Ustadz ceritanya Ustadz bisa bergabung ke PBNU? Itu cerita yang sangat panjang ya sebenarnya. Boleh, Ustadz. Jadi ini berawal dari perkenalan saya dengan beberapa kawan yang memang sudah lama berkiprah di pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan memang saya ini adalah warga Nahdiyin. Orang tua saya adalah seorang Nahdiyin, lalu kakek saya adalah orang yang pertama mendirikan ranting NU di kampung halamannya kakek saya ini. Di mana, Ustaz? Di Jawa Tengah, di Kabupaten Pemalang. Pemalang. Ya, beliau adalah orang pertama yang
pergi untuk mempelajari ilmu agama di pondok-pondok pesantren di wilayah Kendal, kemudian beliau hijrah ke wilayah Cirebon di Kempek tepatnya, dan berakhir mempelajari ilmu agama di Buntet Pesantren Cirebon. Nah, So juga dari sana ya, kalau Ya. dari pesantren di Buntet ya. Ya itu juga karena memang amanah dari beliau atau keinginan beliau. Jadi nazar beliau, janji beliau kepada kiai yang menjadi pengasuh pada masa itu, karena memang beliau bersahabat dengan sang kiai, berjanji untuk menempatkan salah satu keturunannya di pondok pesantren itu, dan pada akhirnya saya dikirim sebagai pelanjut dari perjuangan atau pelanjut dari usaha yang dilakukan oleh kakek saya. Di pesantren Buntet sendiri Ustadz berapa tahun? Saya hanya menghabiskan masa pendidikan menengah ya, artinya pendidikan di level SMP di sana. Kemudian saya kembali ke Jakarta melanjutkan pendidikan agama di Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah di Bali Matraman yang didirikan oleh Allahyarham Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan mungkin ini seperti qadarullah ya, ketentuan dari Allah, bahwa pada usia 5 tahun setelah saya menghatamkan metode belajar Baghdadiyah, Abatasa itu dulu, alif ba ta sa. Lalu orang tua saya almarhum mengajak saya untuk bertemu dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i berkaitan dengan momen pembagian mushaf Al-Quran ke masjid-masjid di sekitar Asy-Syafi'iyah. Lalu ayah saya menyodorkan saya ke hadapan Kiai Haji Abdullah Syafi'i untuk didoakan. Dan disitulah kemudian sejak itu saya mulai bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Ya alhamdulillah berkah doa dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan pada saat saya berusia 16 tahun, saya belajar di Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah selepas menyelesaikan studi di Pondok Pesantren Buntet Pesantren Cirebon. Jadi itu rangkaian perjalanan saya mempelajari ilmu agama untuk level dasar. Untuk level menengah? Nah, sedangkan untuk level menengah, saya banyak mendatangi majelis-majelis. Nah, jadi kebetulan guru-guru saya di Madrasah Aliyah mengadakan majelis di kediaman beliau. Saya menghadiri selepas pulang sekolah, satu pekan itu 2 kali ya. Jadi yang saya ingat itu di hari Senin dan di hari Kamis. Jadi memang sengaja dipilih hari-hari di mana puasa sunnah dilakukan oleh guru saya. Itu mungkin juga dalam rangka untuk mengkombinasikan antara kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual, ya, kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual. Ya, Ustadz aktif di PBNU. Kemudian Ustadz juga salah satu alumni dari pesantren Buntet dan sekarang mengajar di Universitas Indonesia. Ini mengajar di Universitas Indonesia sebagai apa, Ustadz? Sebagai pengajar mata kuliah agama Islam. Padahal itu tidak sesuai dengan background saya. Kenapa, Ustaz? Background kesarjanaan saya itu hukum dari S1 sampai S2. Ya kan, kemudian saya melanjutkan pendidikan S3 di UIN Ciputat untuk konsentrasi politik Islam. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba bisa jadi ngajar agama Islam? Ini pertama persoalan passion ya. Saya kira begitu ya. Jadi memang saya jadi teringat dulu doa kakek saya yang menginginkan saya itu lebih banyak berkiprah dalam persoalan agama dibandingkan mengejar kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, sehingga muncul pemberontakan dari saya pada waktu itu. Ya, pemberontakan artinya saya jenuh belajar agama dari mulai level pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. Itu semuanya sekolah agama, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, lalu madrasah aliyah. Apalagi pada masa-masa itu, pada masa saya sekolah, muncul stigma atau stereotip dari masyarakat bahwa alumni madrasah aliyah itu tidak bisa bersaing, tidak bisa berkiprah di masyarakat. Sehingga ketika ayah saya mengirim semua anaknya, ya kalau tidak salah 3 orang anaknya bersekolah di madrasah, itu mendapat cemoohan dari tetangga sekitar
di tempat tinggal orang tua saya. Nah, mereka bertanya, bagaimana nasib anak-anak Bapak setelah mereka nanti lulus dari madrasah? Mereka mau jadi apa? Apa yang bisa dijanjikan oleh sekolah madrasah? Gitu kan? Tapi ayah saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa orang yang menguasai atau mempunyai kemampuan dan pemahaman di bidang ilmu agama pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian setelah saya lulus madrasah aliyah, memang orang tua saya, khususnya bapak saya, menginginkan saya melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri atau sekarang UIN. Tapi dengan alasan saya menolak. Dengan alasan saya sudah jenuh dengan pendidikan agama, dan karena memang tidak ada tantangan baru. Lalu kemudian saya ikut beberapa kali tes. Saya pernah kuliah juga di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di program diploma anggaran. Saya juga pernah diterima di Fakultas Ilmu Komunikasi, dan terakhir saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi 3 kali saya di 3 tempat saya pernah kuliah di sana. Tapi yang difokuskan yang hukum ini. Ya, akhirnya di UI itulah kan saya tidak bisa pindah lagi ke tempat yang lain. Karena memang cita-cita saya selepas lulus dari madrasah aliyah itu adalah melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Memang cita-cita Ustadz sebagai apa dulu waktu kecil? Ulama atau jadi hakim atau jadi jaksa gitu? Sebenarnya tidak gitu kan. Jadi pilihan masuk fakultas hukum pun itu boleh dikatakan kecelakaan ya. Kecelakaan. Ya kan, karena itu ada di pilihan kedua. Pilihan pertama itu kan fakultas ekonomi, dan pilihan kedua adalah fakultas hukum, dan ternyata Allah mentakdirkan saya diterima di fakultas hukum. Ya, jadi bukan kecelakaan, mungkin dalam tanda kutip lah saya katakan begitu. Jadi bukan fakultas yang saya inginkan, tapi pada akhirnya begitu memasuki semester kelima, saya mulai menikmati mempelajari ilmu hukum. Mulai menemukan pola belajar ilmu hukum. Ya, sampai kemudian tuntas di program magister ya, S2 untuk ilmu hukum. Nah, hanya saja yang aneh saya alami itu ketika saya menyelesaikan atau ketika saya berada dalam masa studi mempelajari ilmu hukum, keinginan untuk mempelajari ilmu agama itu tidak surut, justru makin kuat. Sehingga pernah satu waktu ayah saya itu bertanya, ketika melihat saya sering memborong kitab-kitab yang ada di belakang ini, dibeli gitu kan. Ayah saya tanya, kamu kuliah di fakultas hukum tapi kenapa yang dibeli itu kitab-kitab berbahasa Arab? Memangnya belajar kitab-kitab berbahasa Arab? Saya katakan tidak. Tapi kenapa kamu suka mempelajari kitab-kitab itu? Saya katakan saya tidak tahu kenapa ya. Saya seperti adiktif ya ketika melihat kitab-kitab berbahasa. Ada dorongan tersendiri begitu. Iya. Jadi sampai muncul adiktif. Sehingga tanpa saya sadar itu saya banyak membeli kitab gitu kan. Jadi setiap ada uang saya beli kitab. Sampai saya lupa beli baju gitu kan. Karena saking asiknya saya beli kitab gitu kan. Dan itu sampai sekarang saya masih. Ini dari kitab yang ada di Buffet Ustadz semua udah dibaca? Ya, ini semua ya boleh dikatakan 70% sudah saya baca. 70%? Iya, 70%. Jadi sebenarnya ini baru ada 3 lemari di bawah, masih ada lemari di atas lagi. Itu hampir semuanya kitab berbahasa Arab? Iya, hampir semuanya berbahasa Arab. Ya kurang lebih 70% saya baca. Jadi kalau dihitung judulnya kurang lebih ada 1.500 judul. 1.500 judul? Iya, 1.500 judul. Ya, jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi ikhwan dan akhwat, ini ketika kita masuk ke kediamannya Ustadz Abdi Kurnia, ada buffet yang memang isinya buku semua, buku kitab-kitab berbahasa Arab. Iya. Ada di kitab-kitab ini ada yang berbicara tentang hukum atau memang tersendiri? Ilmu kitab? hukum ada sendiri saya, buku-buku ilmu hukum. Ya, saya letakkan di belakang gitu kan. Tidak saya letakkan di depan. Tapi memang di antara manfaatnya adalah ketika saya mempelajari usul fikih, lalu saya kaitkan dengan filsafat hukum. Nah, ternyata banyak titik temu yang bisa dijumpai di situ. Bagaimana mengkompromikan hukum nasional ya, atau dalam bahasa yang lain hukum barat dengan syariah Islam. Nah, terutama dari sisi perundang-undangan.
kebanyakan orang yang kemudian dia belajar ilmu hukum, Ustaz, ini banyak yang bilang bahwa ilmu hukum yang ada saat ini bertentangan dengan hukum Islam. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, artinya begini, itu tergantung bagaimana cara kita memandang hukum. Ya kan? Definisi hukum itu sendiri kan tidak terbatas ya. Apabila bertemu dua orang sarjana hukum membahas apa itu hukum, maka akan lahir 2000 definisi tentang hukum. Nah, saya melihat hukum barat atau katakanlah hukum nasional itu lebih cenderung diposisikan sebagai hukum yang sifatnya negotiable. Artinya negotiable, kaidah-kaidah hukum yang terbentuk itu kan hasil negosiasi para pembuat undang-undang yang ada di parlemen. Ya kan? Nah, para pembuat undang-undang itu tentu juga melibatkan para ahli. Mereka berbicara tentang pandangan mereka terhadap hukum. Nah, disitulah titik temunya di situ. Artinya ketika ada negosiasi, tapi di balik muatan hukum yang seperti itu, ada muatan yang sifatnya universal. Misalnya hukum berbicara tentang keadilan. Syariat Islam juga berbicara keadilan. Kan begitu. Nah, ini titik temu yang menarik untuk dipelajari. Kemudian hukum berbicara tentang toleransi. Syariat Islam juga berbicara tentang toleransi. Hukum berbicara tentang keseimbangan, syariat juga berbicara tentang keseimbangan. Nah, jadi opini yang mengatakan bahwa hukum barat itu tadi bertentangan dengan hukum Islam, mungkin dari sisi produk hukumnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi filosofi hukumnya, nah pertentangan itu sebenarnya bisa kita minimalisir. Artinya memang ada hal-hal yang memang bertentangan ya dalam kaitannya dengan produk hukum. Sebagai contoh misalnya di kitab undang-undang hukum pidana, di situ disebutkan bahwa apabila hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan nikah itu dilakukan atas dasar suka sama suka, itu tidak dikatakan sebagai sebuah perzinahan. Nah, ini kan definisi yang menurut saya tidak bersifat baku. Ya kan? Tidak bersifat baku karena dalam perkembangan hukum tidak ada aturan undang-undang yang berlaku abadi, itu tidak ada. Aturan undang-undang itu pasti mengikuti perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman itu mengikuti pola pikir manusia yang hidup pada zaman itu. Nah, tinggal di sini bagaimana umat Islam, terutama mereka yang mempelajari syariat Islam, bisa membaca perkembangan zaman itu, lalu kemudian bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu, sehingga dia selalu kontekstual dengan zamannya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa di antara khosois atau karakteristik dari syariah itu adalah solihun likulli zaman. Gitu kan? Dia selalu baik untuk setiap waktu. Wa solihun likulli makan. Dan selalu baik di setiap tempat. Nah, ini bagaimana implementasinya? Gitu kan. Jadi harus ada breakdown yang jelas. Nah, karena itu tuntutan dari setiap ahli fikih itu adalah mengkontekstualisasikan hukum. Nah, ini menarik begitu kan. Dan kalau kita lihat perbandingannya, ternyata hukum Islam itu lebih kaya daripada hukum barat. Kenapa? Karena hukum Islam itu sudah menyiapkan jaring-jaring kaidah ketika situasi itu berubah. Misal begini, orang menganggap bahwa syariat itu kaku. Orang menganggap syariat itu tidak kompromi. Ya, orang menganggap bahwa syariat itu tidak pernah melihat konteks. Tapi kenyataannya di dalam kaidah fikih ada satu kaidah yang berbunyi al-hukmu idza dhaqa ittasa'a. Hukum itu ketika situasinya sempit, ittasa'a, dia fleksibel, dia elastis. Gitu kan? Nah, artinya yang menjadi patokan di sini adalah nilai-nilainya. Ya kan, nilai-nilai tasamuhnya bagaimana, nilai-nilai tawazun atau nilai keseimbangannya bagaimana, dan yang lebih penting lagi adalah nilai-nilai adalah. Terus kemudian orang menuduh bahwa hukum itu tidak adil. Hukum Islam ya, hukum Islam itu tidak adil, tidak manusiawi dengan adanya penerapan hukum kisos ya kan, bagi pelaku pembunuhan, kemudian hukum rajam bagi pelaku perzinahan, hukum hudud gitu. Lalu hukum hudud atau hukum potong tangan bagi pencuri. Nah, mereka hanya melihat produk hukum, tidak melihat bagaimana proses penghukuman. Artinya proses dijatuhkannya hukum. Padahal untuk sampai kepada produk hukum seperti itu
itu diperlukan proses yang demikian panjang, pertimbangan yang demikian matang. Nah, karena itu berlakulah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah mengatakan, la ayyukhti al-hakimu fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubah. Ya, hakim yang salah di dalam memberikan pengampunan itu masih lebih baik daripada dia salah di dalam menerapkan hukum. Ini kan hadis ya. Sahih hadis ini riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Nah, nilai-nilai seperti ini yang tidak dilihat oleh orang yang memandang hukum Islam itu kaku. Ini kan tidak elastis. Tapi andai kata mereka melihat bahwa ternyata tidak semudah yang dibayangkan, bahwa dijatuhkannya hukum kisos itu melalui proses yang panjang. Di Saudi sendiri, kisos itu mulai dijatuhkan atau dilaksanakan setelah 5 tahun dari diungkapnya kasus pembunuhan. Jadi tidak langsung serta-merta kisos. Tidak, gitu kan. Itu kan ada proses negosiasi terlebih dahulu. Ada proses penyelidikan ya, kalau kita bicara dalam konteks hukum acara pidana, ada proses penyelidikan lebih dahulu. Kemudian ada proses penyidikan. Setelah itu ada tambahan satu lagi, yaitu ada proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada keluarga si korban. Ada proses mediasi. Jadi tahapan-tahapan itu ada. Ada, sedangkan di dalam hukum acara kita kan tidak ada yang namanya proses mediasi. Iya. Itu kan di Saudi itu ada mediasi. Apakah keluarganya mau memaafkan atau tidak? Jika keluarga mau memaafkan, kemudian ada diat, uang ganti rugi yang harus dibayarkan. Dan itu sifatnya negotiable. Artinya ada negosiasi yang sangat panjang antara keluarga si korban dengan keluarga atau wali dari pelaku pembunuhan. Mediasi ini sama tidak Ustaz dengan musyawarah mufakat? Beda konteksnya. Kalau mediasi itu kan pertemuan dua kelompok yang difasilitasi oleh satu orang, oleh satu pihak. Dalam konteks ini adalah pemerintah atau pengadilan. Ya kan? Jadi ada pihak yang memfasilitasi pertemuan dua kelompok. Kalau sedangkan musyawarah mufakat itu kan konteksnya pengambilan suara. Kalau ini kan tidak, gitu kan? Nah, bagaimana pihak keluarga korban apakah mau menerima tawaran dari keluarga atau wakil atau wali dari pelaku misalnya kan? Nah, sekiranya ini dipandang tidak adil, maka keluarga korban boleh melanjutkan lagi proses itu, gitu kan? Dan itu dilakukan tidak 1 kali 2 kali. Gitu kan. Nah, ini yang terjadi di Saudi Arabia. Jadi perlu proses 5 tahun untuk membuktikan bahwa memang si pelaku ini tidak bisa dimaafkan. Nah, yang menarik ya, kalau kita lihat model hukum acara seperti ini, ada kemiripan dengan yang dipraktekkan pada sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, jadi kan ada 3 sistem hukum besar di dunia ini. Ada Anglo-Saxon yang berkembang di Inggris dan negara-negara jajahannya termasuk Amerika Serikat. Kemudian ada Eropa kontinental yang dikembangkan oleh Prancis dan negara-negara jajahannya termasuk juga Belanda. Lalu kemudian ada hukum Islam, gitu kan? Ada hukum Islam dan sebenarnya yang keempat ini ada hukum adat, tapi saya baca di literatur ini hukum adat belum terlihat secara jelas. Tapi hukum Islam itu memang pernah berjaya sebagai sistem hukum terbesar di negara ini, di dunia. Nah, yang menarik adalah dalam kaitannya dengan proses mediasi tadi, ternyata pola yang sama juga dilakukan pada sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi terutama di hukum acaranya. Nah, pola itu dilakukan dengan penerapan juri dalam proses pengadilan, ya kan? Karena itu kan hakim menjatuhkan putusan itu berdasarkan opini dari juri. Itu juri dilakukan itu kan di negara-negara barat di Anglo-Saxon kan. Juri itu kan wakil dari masyarakat. Dan biasanya dalam kasus pidana itu ada mediasi, gitu kan, yang diwakili oleh pihak juri antara si korban dengan si pelaku. Jadi hampir ada kemiripan seperti itu. Ya, prosesnya. Jadi ditanya opini masyarakat. Jadi kesamaannya itu terletak pada opini siapa yang didengarkan. Dalam hukum Islam ini opini dari keluarga korban. Sedangkan dalam Anglo-Saxon itu opini dari masyarakat. Masyarakat menganggap apakah orang ini perlu dihukum atau tidak, kan begitu. Sedangkan hukum Islam kan tanya kepada keluarga korban yang bersangkutan. Apakah si pelaku ini dimaafkan atau tidak, kan begitu. Maksud saya kesamaannya di sini gitu kan.
Jadi artinya menjadikan opini masyarakat itu sebagai pertimbangan. Nah, cuma dalam konteks yang berbeda, satu dalam konteks korban, satu dalam konteks ketertiban sosial gitu. Saya kira begitu. Nah, ini yang menarik yang membuat saya mencoba menggali titik temu antara hukum Islam dengan hukum Barat, katakan seperti itu. Lalu kenapa hukum Islam kemudian tidak bisa diterapkan di Indonesia, Ustaz? Padahal kan kita mayoritas Muslim. Hukum Islam yang mana dulu yang tidak bisa diterapkan? Seperti hudud, qisas. Artinya begini, sebenarnya bukan tidak bisa diterapkan, ya kan? Hukum itu dia baru bisa berlaku setelah terbitnya undang-undang. Jadi hukum baru bisa berlaku. Ini kan ada, kalau dalam ilmu hukum itu, pertama hukum itu bisa berlaku karena adanya keputusan lembaga adat, gitu kan. Kemudian dia berlaku sebagai norma-norma yang berkembang di masyarakat. Nah, ini yang kemudian melahirkan konsep antropologi hukum itu spontaneous submission to the law. Ada yang namanya ketaatan spontan di masyarakat, ya. Lalu kemudian dia berlaku jika diundangkan dengan adanya peraturan undang-undang. Nah, hukum hudud itu tidak bisa berlaku. Kenapa? Karena memang partai-partai politik Islam tidak pernah serius menggarap rancangan undang-undang hukum pidana. Nah, kenapa tidak bisa serius? Saya menduga, ya kan, dugaan saya, jangan-jangan wakil-wakil rakyat dari kalangan umat Islam mempunyai kesulitan ketika harus memformulasikan nilai-nilai hukum Islam itu ke dalam hukum nasional. Padahal kesempatan itu terbuka bebas. Ya kan, kalau kita lihat di Komisi 3 DPR, siapa yang mendominasi Komisi 3 DPR? Iya. Apakah dari partai Islam? Ya kan? Kalaupun ada misalnya dari partai Islam, apakah mereka berbicara tentang hukum Islam? Dan bagaimana opini mereka, perspektif mereka terhadap hukum Islam? Jadi sebenarnya kalau kita lihat kesempatan itu terbuka lebar. Hanya saja yang menjadi persoalan, kita punya kesulitan membahasakan hukum Islam itu sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, ini menjadi masalah satu. Kemudian yang kedua, kita lupa bahwa hukum Islam itu, karakter hukum Islam itu bukanlah hukum yang dipaksakan dari atas ke bawah. Tapi hukum Islam itu berangkat dari kesadaran sosial masyarakat. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Maidah ayat 91, bukan 51, ya kan? Ketika Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 91, kita baca di situ, innamal khamru wal maisir wal ansab, tentang larangan berjudi, minuman keras, dan mengundi nasib, ya, memberikan memberikan sembelihan kepada berhala. Ketika turun ayat itu, kontan masyarakat Madinah langsung mentaati dengan cara mereka membuang minuman keras. Mereka membuang itu. Jadi tanpa ancaman, tanpa mereka dikenakan sanksi sosial, mereka sudah otomatis menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum bisa berlaku efektif jika platformnya adalah kesadaran sosial. Ini yang perlu dipahami oleh para wakil rakyat dari partai-partai politik Islam. Nah, dari situ semestinya dibuat agenda bagaimana mensosialisasikan terlebih dahulu aturan-aturan hukum Islam. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin seru perbincangan di pagi hari ini dalam waktu sahur Anda. Kalau tadi Ustaz sudah banyak bicara tentang masalah hukum Islam, lalu bagaimana penerapannya dan seperti apa gitu ya. Nah, kita akan kembali lagi setelah nada takwa berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Sahur bersama Tokoh yang kali ini adalah Ustadz Abdi Kurnia.